Dan ketika aksi itu masih terjadi sob, si Arif itu tiba-tiba minta si Rahmat untuk melakukan sebuah aksi yang sangat sadis. Arif disuruh oleh Rahmat untuk memasukkan gagang cangkul ke organ vitalnya si Eno. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama buat kalian nih yang suka dengan kasus-kasus viral. Malam ini gue akan ngebawain kisah kriminal yang sangat menggemparkan Indonesia pada tahun 2016 kemarin sob. Kasus ini adalah tindak penghilangan nyawa yang sangat sadis yang menimpa seorang wanita bernama Eno. Di mana pada saat ditemukan, Eno ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dengan kondisi suatu bagian dari tubuhnya tertancap sebuah gang pacul yang sangat panjang. Itulah kenapa kasus ini juga dikenal dengan sebutan Eno Cangkul. Dan parahnya lagi sob, salah satu pelaku dari kasus sadis ini adalah orang terdekatnya sendiri. Bisa dibilang ini kasus yang sangat sadis yang ada di Indonesia. Jadi mohon kebijakan kalian yang menonton video ini semoga bisa diambil pelajaran dari kasus ini. Oke, jadi gimana kasus lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek tekstur wall yang bahkan dia ini Oke sob, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, gue mau sedikit dulu nih menceritakan tentang latar belakang Eno atau sang korban ini sob. Eno Fariha atau yang biasa dipanggil dengan nama Eno ini lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997 di Kampung Bangkir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dia ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya berinisial Pak A dan ibunya berinisial Ibu M. Nah, pada saat tragedi ini terjadi sob, Eno ini masih berusia 18 tahun. Di mata teman-temannya, Eno ini dikenal sebagai anak yang sangat baik. Dia ceria dan dia ini juga pekerja keras. Setelah lulus SMA di tahun 2015, Eno ini memilih untuk bekerja supaya dia bisa mendapatkan uang dan dia sudah tidak lagi merepotkan kedua orang tuanya. Dan setelah melamar pekerjaan di beberapa tempat, Eno ini akhirnya diterima bekerja sebagai operator di suatu pabrik yang berlokasi di Tangerang, Banten. Lalu karena tempat kerjanya Eno ini lumayan jauh dari rumahnya, Eno pun terpaksa merantau dan juga tinggal di sebuah mes khusus karyawan wanita yang memang sudah disediakan oleh pihak pabrik. Nah, lokasi mesnya ini sob berada di sekitaran pabrik dan lokasinya itu ada juga mes untuk karyawan khusus laki-laki. Jadi mes ini terpisah, ada mes buat laki-laki, ada juga mes buat perempuan gitu. Nah, selama bekerja di sana sob, Eno ini selalu berusaha menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah neko-neko. Selain kinerjanya yang sangat baik, bisa dibilang Eno ini juga cukup populer di sana karena dia terkenal ramah kepada karyawan lain dan juga terkenal cantik orangnya. Nah, berkat kelebihan itu, ada banyak karyawan laki-laki yang menaruh perasaan kepada Eno ini. Dan salah satu karyawan laki-laki yang menyukai Eno adalah seorang operator helper bernama Imam. Nah, awalnya sob, hubungan Imam sama Eno ini cuma sebatas rekan kerja biasa aja. Tapi karena memang sering menghabiskan waktu bersama pada saat bekerja, Imam ini perlahan mulai jatuh cinta kepada Eno. Nah, suatu hari si Imam memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Dia bilang, Eno, sebenarnya aku tuh udah lama loh suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nah, mendengar itu, Eno ini langsung menolak karena memang dia tuh nggak suka sama Imam. Tapi supaya tidak menyinggung perasaannya Imam, dia bilang, maaf ya Imam, kalau sekarang aku belum ada niat buat pacaran. Aku mau fokus bekerja dulu supaya aku bisa ngebahagiain orang tuaku. Nah, dapat respon kayak gitu nih si Imam bilang, oh ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya suatu saat kamu berubah pikiran, kamu kasih tahu aku ya, soalnya aku pengen banget pacaran sama kamu. Nah, di situ Imam ini mikir Eno ini bukannya nggak suka sama dia gitu. Ya memang karena cuma dia lagi nggak mau pacaran aja gitu. Jadi semacam masih ada harapan lah gitu ya. Meskipun sudah ditolak, Imam ini tetap berusaha untuk mendekati si Eno sob. Dan salah satunya dengan cara mengirimkan banyak banget pesan-pesan romantis. Dan di situ si Imam mikir, siapa tahu kalau aku perhatian ke si Eno, dia ini bakal luluh dan dia mau jadi pacar gitu sama aku.
Tapi pemikirannya ini salah besar sob. Karena di realitanya yang terjadi ya justru sebaliknya. Bukannya lulu yang ada si Eno ini malah risih, jadi tidak nyaman gitu dan tidak digubris. Meskipun tidak pernah menggubris pesan dari Eno sob, ketika bekerja Eno ya tetap selalu bersikap senormal mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa antara mereka berdua. Sementara itu di sisi lain, setelah ribuan chatnya ini diabaikan sama Eno, Imam ini mulai ngerasa sakit hati sob. Kok sombong banget ya nih cewek, udah gue chat terus, jangankan lulu, dibales aja pun tidak. Nah karena selalu diabaikan sama Eno, perasaan Imam ini pun perlahan mulai berubah. Yang tadinya dia suka, bahkan juga terobsesi gitu sama Eno, sekarang berubah jadi benci gitu sama Eno. Dan selain Imam, ternyata ada juga laki-laki lain yang sakit hati sama Eno, karena sama juga cintanya tidak terbalas gitu. Nah laki-laki ini juga temannya kerjanya Eno, namanya Arif. Menurut informasi yang beredar sob, Arif ini juga menyukai Eno dan dia juga sudah berkali-kali menyatakan perasaannya. Tapi bukannya diterima, Arif ini justru sering diperlakukan tidak menyenangkan sama Eno. Katanya pada saat itu, Eno ini sering sekali mengejek fisiknya Arif gitu dan menyebutnya sebagai kopi hitam pahit. Sebenarnya Eno ini niatnya hanya bercanda aja sob. Tapi Arif ini terlalu menganggap serius perkataan Eno sampai dia ini juga sakit hati. Nah, seiring berjalannya waktu, rasa dendamnya Arif dan juga Imam kepada Eno mencapai puncaknya. Pada saat mereka tahu bahwa Eno sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rahmat. Dan perasaan dendam itulah yang nantinya menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa tragis yang menimpa Eno sendiri sob. Nah, jadi ceritanya pada bulan April tahun 2016, Eno ini baru aja pulang dari pabrik dan mau balik ke mesnya. Dan lalu di tengah jalan, Eno ini dicegat sama seorang laki-laki muda yang lagi nongkrong gitu di dekat mesnya itu. Dan ternyata laki-laki ini terpesona gitu dengan kecantikannya Eno. Dan dia memberanikan diri untuk memanggil si Eno. Misi teteh, boleh kenalan gak? Entah kayak gimana detailnya ya, tapi yang jelas di situ Eno ini malah merespon dan juga memperkenalkan dirinya menggunakan nama samaran, tidak menggunakan nama Eno gitu sob. Nah, si Eno memperkenalkan dirinya dengan nama Indah. Meskipun begitu, mereka sempat mengobrol sebentar dan dari situ Eno tahu bahwa laki-laki itu namanya Rahmat, umurnya 15 tahun dan dia masih kelas 2 SMP, lebih muda 3 tahun dari si Eno. Setelah berkenalan, mereka pun bertukar nomor handphone. Kemudian Eno pun berpamitan pulang dan langsung kembali ke mesnya. Sesampainya di mes, Eno melihat langsung ada pesan yang masuk ke handphonenya, yang ternyata itulah dia tadi si Rahmat. Di situ Rahmat mulai membuka obrolan dan langsung direspon juga sama Eno. Akhirnya sejak obrolan di chat malam itu, Eno dan juga Rahmat mulailah berkomunikasi secara intens. Sampailah pada satu hari Rahmat ini memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Eno. Oh ya, by the way, sampai sini Rahmat belum tahu ya kalau nama aslinya itu Eno. Yang dia tahu Eno itu ya Indah gitu. Setelah Rahmat menyatakan perasaannya tanpa diduga-duga, Eno juga mengaku bahwa dia juga suka sama Rahmat, meskipun Rahmat ini lebih muda 3 tahun dari dia. Dan entah apa yang membuat si Eno ini bisa jatuh cinta sama si Rahmat ya. Yang jelas malam itu keduanya sepakat untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Nah, tapi meskipun sudah berpacaran, Rahmat dan juga Eno ini nggak pernah ketemuan lagi setelah itu. Selama ini keduanya tuh ya berpacaran cuma lewat SMS aja. Hal itu terjadi selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari Eno ini ngajak Rahmat untuk ketemuan. Nah, dari obrolan ini disepakati mereka ini mau ketemuan minggu depan. Nah, tapi setelah 1 minggu berlalu, Eno ini terpaksa menunda rencananya pertemuan itu karena dia memang lagi sibuk kerja sob. Sampai kemudian pada satu malam di tanggal 12 Mei tahun 2016, Eno kembali mengajak Rahmat untuk bertemu. Tapi karena pada saat itu Eno nggak bisa keluar dari mesnya, dia pun mengajak Rahmat untuk main ke dalam mesnya sob. Akhirnya di malam itu juga Rahmat yang memang rumahnya nggak begitu jauh dari pabrik dan juga mesnya si Eno ini, Rahmat langsunglah mendatangi Eno di mes. Dan karena situasi malam itu sangat sepi banget sob ya, akhirnya Rahmat pun bisa masuk ke dalam kamarnya Eno. Sesampainya di kamar, Rahmat sama Eno langsunglah melepas rasa kangen mereka. Mereka mengobrol-ngobrol sambil sesekali mereka bercumbu gitu. Nah, terus di tengah-tengah aksi itu, Rahmat ini tiba-tiba menghentikan aktivitasnya tersebut. Terus mengajak si Eno untuk naik level ke tahap yang lebih gitu ya. Ngerti kan? Tapi si Eno langsung menolak mentah-mentah. Eno bilang, aku takut hamil katanya.
Nah, mendapat penolakan dari si Eno, Rahmat pun nggak nyerah. Di situ dia terus memaksa si Eno supaya mau berhubungan gitu. Tapi Eno ini tetap kekeh sama pendiriannya. Dia tetap nggak mau, dia tetap menolak. Nah, karena Eno ini nggak bisa dipaksa, akhirnya Rahmat ini pun kesal. Dan si Rahmat pergi meninggalkan mes itu dengan emosi yang memuncak gitu sob. Nah, sementara itu sob, di malam yang sama, Arif dan juga Imam yang berdua ini naksir sama si Eno tadi, itu lagi ngobrol di mes laki-laki yang memang bersebelahan dengan mesnya Eno. Di obrolan itu tanpa sengaja mereka menyebut tentang Eno. Nah, dari situlah mereka akhirnya membahas panjang lebar tentang Eno ini. Di situ Arif cerita, "Bang, kamu tahu gak? Sebenarnya saya tuh kesel banget loh sama si Eno. Dia beberapa kali nolak saya dan saya juga dikatain hitam gitu sama dia." Si Imam juga cerita, "Enggak, kamu aja loh. Eno juga berkali-kali nolak cintaku. Cat-cat aku aja nggak pernah dibalas sama dia. Sombong banget dia sekarang." Karena sama-sama kesal nih ya berdua, karena sama-sama punya pengalaman yang kurang baik sama Eno, mereka berdua pun terbesit gitu keinginan untuk melakukan balas dendam ke Eno. Arif bilang ke Imam, "Kita nggak bisa biarin si Eno ini hidup tenang bang. Kita harus kasih pelajaran biar dia nggak sombong. Kita lecehkan aja yuk. Boleh, yuk kita lecehkan malam ini juga mumpung sepi." Dan akhirnya Imam dan juga Arif langsung menuju ke mesnya Eno dengan tujuan tadi untuk melecehkan Eno untuk balas dendam. Rahmat yang lagi marah karena hasratnya tidak terpenuhi oleh Eno, rencananya kan dia itu mau balik ke rumah. Nah, di jalan dia ketemulah sama Imam dan juga Arif yang lagi mau pergi ke tempat si Eno juga. Pertemuan yang gak sengaja antara Arif, Imam, dan juga Rahmat inilah yang nantinya menjadi sebuah malapetaka bagi si Eno Faria. Karena di malam itu, dia mengalami sebuah peristiwa tragis yang sangat menyesakkan dada sob. Nah, jadi ketika Imam dan Arif bertemu sama si Rahmat di depan pagar mes itu, mereka langsung menegur si Rahmat. "Woi, lu siapa? Ngapain lu malam-malam di mes cewek kayak gini? Mau maling lu ya?" Rahmat bilang, "Enggak bang, enggak. Gua bukan maling. Gua habis ketemu sama pacar gua di mes ini. Namanya Indah." Nah, mendengar itu mereka berdua tuh kaget. "Hah? Indah? Indah siapa yang lu maksud? Nggak ada orang yang namanya Indah di sini." "Ada bang, orangnya putih, rambutnya panjang, kamarnya ada di sana tuh." Nah, pada saat itu Imam ini sempat menduga bahwa Indah yang dimaksud oleh Rahmat ini adalah memang si Eno. Dan untuk membuktikan dugaannya, Imam bilang, "Coba sekarang lu tunjukkan siapa Indah yang lu maksud itu. Antar kita ke depan kamarnya." Rahmat langsunglah dia balik lagi ke mes, berjalan menuju kamarnya si Indah atau Eno ini. Sampainya di sana di depan kamar itu, Rahmat bilang, "Ini bang, ini kamarnya. Orangnya ada di dalam kok, coba aja abang ngintip sendiri." Dan Arif sama Imam pun mengintiplah dari jendela, dan disitulah, oh iya betul, ini memang kamarnya si Eno. Berarti Indah yang dimaksud sama si Rahmat itu adalah Eno. Di situ mereka berdua makin kesel sob. Dulu si Eno menolak kami dengan alasan tidak mau pacaran dulu, tapi ini malah pacaran sama orang lain. Terus dengan emosi yang memuncak, mereka berdua pun jadi makin tidak sabar lagi untuk melancarkan aksi mereka itu. Dengan cepat mereka langsung membuka kamarnya Eno, yang ternyata pintunya pun tidak dikunci. Dan ketika pintunya terbuka, mereka melihat bahwa si Eno ini telah tertidur pula sob. Nah, pas baru aja mereka mau melanjutkan tindak pelecehan itu, si Imam tiba-tiba ngajak si Rahmat, "Ayo, lu ikut juga." Dan tololnya ya si Rahmat ini sob, dia mau aja gitu. Dia bilang, "Bang, kebetulan banget bang, gue juga lagi kesel nih sama si Eno. Malam ini dia nggak mau ngelayanin gue gitu. Udahlah yuk kita gas aja bareng-bareng dia." Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun langsung masuk ke kamarnya Eno dan melakukan pelecehan. Mendapat perlakuan secara tiba-tiba itu, Eno pun refleks terbangun dan berteriak minta tolong. Karena kaget nih dengar si Eno ini teriak, si Arif langsung membekap mulutnya Eno. Karena mereka melakukannya dengan rasa dendam sob ya, mereka bertiga pun memperlakukan Eno ini dengan sangat sadis. Mereka nggak peduli si Eno ini nangis, minta maaf, minta tolong. Mereka nggak peduli sama sekali. Mereka terus melakukan aksi bejatnya itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Biadab banget nih orangnya. Dan ketika aksi itu sedang berlangsung sob, entah dapat bisikan setan dari mana nih si Rahmat ini, si pacarnya Eno ini, dia malah kepikiran untuk mengambil pisau dapur untuk melukai si Eno demi bisa melampiaskan amarahnya. Dia ke dapur, tapi waktu sampai di dapur, dia nggak menemukan pisau. Dia cuma melihat cangkul yang ada di samping kompor.
Tanpa pikir panjang, si Rahmat membawa cangkul itu ke kamar Eno untuk melukainya. Nah, di sisi lain si Imam melihat Rahmat datang bawa cangkul. Terus langsung diambil cangkul itu sama si Imam dan dipukul ke kepala Eno dengan gagangnya berkali-kali. Eno sampai berdarah-darah, terluka. Nah, melihat adanya cairan merah yang keluar dari kepala dan wajahnya Eno, Rahmat yang tadinya mau melukai Eno tiba-tiba mengurungkan niatnya gara-gara dia mual gitu sob. Rahmat keluar kamar, dia sedikit mencari udara gitu sebentar. Dan setelah ngerasa mendingan, dia balik lagi ke kamarnya si Eno dan memastikan kondisi Eno masih hidup atau enggak gitu. Ketika dicek ternyata masih hidup dan Eno masih juga terus dilecehkan sama anak bertiga ini dalam kondisi bersimbah darah. Dan parahnya lagi, melihat pacarnya dilecehkan separah itu, si Rahmat ini juga ikut memperkosa dia sob. Gila nih anak tolol ini ya. Masih kelas 2 SMP, tolol banget. Dan ketika aksi itu masih terjadi sob, si Arif itu tiba-tiba minta si Rahmat untuk melakukan sebuah aksi yang sangat sadis. Arif disuruh oleh Rahmat untuk memasukkan gagang cangkul ke organ vitalnya si Eno. Astagfirullahaladzim. Si Rahmat yang memang udah gelap mata, dia setuju dan melakukan hal itu. Emang bener-bener tolol tuh anak. Dan biadabnya lagi sob, ketika aksi itu dilakukan, si Arif dan si Imam itu juga sengaja memegangi kedua pahanya Eno ini supaya dia tidak berontak sob. Dan di momen itulah Eno meregang nyawa. Setelah melakukan aksi biadab itu, ketiga pemuda setan ini masih belum puas juga sob. Setelah Eno tewas, mereka dengan tega mengambil barang-barang berharganya Eno, termasuk handphonenya Eno. Dan selesai menjarah barang-barangnya Eno, barulah mereka melarikan diri. Kamar Eno digembok dari luar dan ditinggalkan jasad Eno begitu saja. Astagfirullahaladzim. Nah, keesokan harinya si Eno pasti tidak masuk kerja kan. Dan pastinya juga membuat semua orang-orang yang mengenalnya jadi bertanya-tanya nih, kemana nih si Eno? Kok dia nggak masuk kerja? Nah, di situ manajernya Eno meminta teman-temannya Eno buat mengecek keberadaan Eno di mes. Nah, sore hari sepulang kerja, ada 3 temannya Eno yang mencari Eno di mes karyawan gitu. Sesampainya di depan kamar Eno, mereka melihat pintu kamar tuh dikunci dari luar. Mereka berkali-kali memanggil Eno, Eno, tapi nggak ada jawaban. Di situ mereka udah punya firasat yang nggak enak gitu. Dan untuk membuktikan firasat itu, mereka langsung memanggil karyawan laki-laki yang ada di mes sebelah untuk meminta tolong untuk mendobrak pintu kamarnya Eno. Setelah didobrak pintu kamarnya dan pintunya terbuka, di sanalah mereka melihat Eno sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan sob. Tubuhnya tergeletak di lantai dan bersimbah darah, tidak pakaian sehelai pun, dan ada sebuah gagang cangkul yang sangat panjang menancap di organ vitalnya. Astagfirullahaladzim. Teman-temannya Eno pun langsung berteriak histeris dan langsung melaporkan penemuan jasad Eno kepada pihak kepolisian. Enggak lama polisi pun langsung datang ke TKP, mengevakuasi jasadnya Eno dan langsung membawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Dan setelah otopsi, barulah diketahui bahwa kondisi Eno ternyata jauh lebih mengenaskan daripada yang terlihat sob. Di mana tim medis menemukan bahwa tulang pipi dan juga rahangnya Eno ini patah akibat pukulan benda tumpul. Di dadanya terdapat luka memar bekas gigitan dan mirisnya lagi, gagang pacul yang menancap di alat vitalnya Eno menembus ke paru-paru, bahkan sampai membuat paru-parunya robek. Nauzubillah min dzalik. Nah, singkat cerita, setelah menerima laporan otopsi dari tim medis, polisi dengan cepat langsung menyimpulkan bahwa kasus kematiannya Eno ini sudah pasti adalah tindak penghilangan nyawa. Dengan cepat, polisi pun dengan segera langsung mencari petunjuk untuk memburu siapa pelaku yang sudah menghabisi Eno dengan cara sebiadab itu. Dan setelah mengumpulkan bukti-bukti di TKP, polisi akhirnya berhasil melacak sinyal handphone miliknya Eno yang ternyata dibawa lari sama si Rahmat. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung meringkus Rahmat yang ada di rumahnya dan dibawa langsung ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di situ polisi langsung mencecar Rahmat dengan berbagai pertanyaan, sampai akhirnya dia pun mengaku, "Ya Pak, saya yang sudah menghabisi nyawa Eno. Tapi saya nggak sendirian Pak. Ada 2 orang lagi yang juga terlibat di sini. Mereka itu adalah Imam dan juga Arif.
Berbekal informasi dari Rahmat, polisi segera langsung menangkap Imam dan juga Arif di mes karyawan yang memang bersebelahan dengan mesnya Eno. Dan setelah menangkap ketiga pelaku ini, polisi langsung menetapkan mereka bertiga ini sebagai tersangka kasus pelecehan dan juga pembunuhan sadis yang menimpa Eno Fariha. Dan atas kejahatan kejam itu, pada tanggal 16 Juli tahun 2016, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhi Arif dan Imam dengan hukuman mati. Mampus lo bangsat. Sementara itu, Rahmat, pacarnya Eno yang memasukkan cangkul itu, cuma dihukum 10 tahun penjara, sob. Gara-gara kasus ini terjadi waktu dia masih berumur 15 tahun. Bayangin sob ya, nanti ketika Rahmat berusia 25 tahun ya, which is 2026 gitu, 2 tahun lagi, bebas dia. Dia bebas bisa balik ke keluarganya, bisa ngelanjutin hidupnya lagi gitu. Tapi di sisi lain, keluarganya Eno harus menanggung kepedihan karena anaknya sudah dihabisi dengan cara sebiadab itu. Oke sob, itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang menimpa seorang wanita yang bernama Eno Fariha. Lagi-lagi kita mendapatkan sebuah kasus penghilangan nyawa yang sangat mengerikan, di mana korbannya adalah seorang wanita yang juga tidak bersalah. Kenapa ya kasus-kasus seperti ini harus terjadi gitu? Bukankah penolakan itu adalah sebuah hak ya? Kalau lu memang seorang cowok nih ya lu seorang gentleman gitu, lu tuh harus bisa menerima penolakan. Kalau cewek itu nggak suka sama lu, ya lu carilah cewek lain yang suka sama lu gitu. Bukannya malah lu dendam dan menghabisi nyawa orang. Tolol banget anjing. Oke sob, jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar bertemu kalian lagi di video-video selanjutnya, di kasus-kasus selanjutnya. Gua Armando, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.